Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan learning journal saya terkait manajemen ASN, Whole of Government, dan pelayanan publik. Sebelumnya, perkenalkanlah saya. Nama saya Faizal Tripamungkas AP, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 10, CPNS Golongan 2 Kementerian ATR BPN, yang sedang bertugas sebagai petugas ukur di kantor pertanahan Kabupaten Waikanan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari manajemen ASN, Whole of Government, dan pelayanan publik. Pertama, kita akan mempelajari manajemen aparatur sipil negara. Menurut kedudukannya, ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Aparatur sipil negara terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pegawai negeri sipil atau yang disingkat PNS. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang biasa disingkat dengan P3K. Pengertian dari PNS sendiri yaitu merupakan pembina kepegawaian dengan tujuan untuk menempati posisi di pemerintahan tertentu secara permanen. Sementara P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Berlanjut ke peran ASN. Peran ASN yaitu perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan untuk tugas ASN sendiri, yang pertama yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pemberian pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang terakhir yaitu mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban ASN. ASN memiliki beberapa kewajiban yang harus ditaati. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak ASN sendiri, karena ASN dibagi menjadi dua, jadi kita bagi haknya PNS dan P3K. Untuk gaji dan tunjangan, PNS dan P3K sama-sama memiliki hak, tapi untuk fasilitas hanya dimiliki oleh PNS saja. Kemudian jaminan pensiun dan jaminan hari tua hanya dimiliki oleh PNS saja. Dan perlindungan, PNS dan P3K mendapat perlindungan. Kemudian pengembangan kompetensi, PNS dan P3K sama-sama berhak mendapatkan pengembangan kompetensi. Kode etik. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kemudian kita akan melanjut ke sistem merit dalam manajemen ASN. Bagi organisasi, merit yaitu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sedangkan bagi ASN sendiri, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seseorang pegawai. Prinsip kerja merit ada 3, yaitu keadilan dan kewajaran, objektif, dan yang terakhir berbasis kinerja.
Contoh prinsip kerja merit yang dipraktikkan dalam kegiatan sehari-hari yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, promosi, dan mutasi. Kemudian manajemen ASN, ada manajemen PNS. Manajemen PNS dimulai dengan penyusunan dan menetapkan kebutuhan, pengadaan, pengangkatan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, pengajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan terakhir perlindungan. Sedangkan untuk manajemen P3K, yang pertama yaitu penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, pengkajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, perlindungan. Sebelum perlindungan yaitu pemutusan hubungan perjanjian kerja. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu Wall of Government. Apa itu Wall of Government? Jadi, Wall of Government pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Apa sih pentingnya Wall of Government? Ada 4 kepentingan dari Wall of Government. Yang pertama yaitu dorongan publik untuk kinerja good government, keberagaman, ekosektoral atau siloisasi, perkembangan teknologi dan informasi. Praktek Wall of Government dalam pelayanan publik. Ada 4 pelayanan publik yaitu pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan yang bersifat jasa, pelayanan yang bersifat barang, dan yang terakhir pelayanan yang bersifat regulatif. Untuk pelayanan yang bersifat administratif yaitu menghasilkan berbagai produk dokumen resmi seperti STNK, SIM, sertifikat, dan lain sebagainya. Untuk pelayanan yang bersifat jasa yaitu menghasilkan berbagai bentuk jasa, misalnya kesehatan masyarakat, tentang jaminan keamanan, dan lain sebagainya. Pelayanan yang bersifat barang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan yaitu seperti jalan yang bagus, penghidupan yang layak, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir pelayanan yang bersifat regulatif yaitu melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan. Tantangan praktek Wall of Government. Kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam Wall of Government tidak sama. Kemudian perubahan nilai dan budaya organisasi, dan yang terakhir kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia. Pola pelayanan publik ada 4, yaitu pola pelayanan teknis fungsional, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu, dan pola pelayanan terpusat. Untuk menjadi best practice, harus adanya budaya dan filosofi baru, kemudian cara kerja yang baru dalam hal pengembangan kebijakan, manajemen program, dan atau pelayanan publik. Selanjutnya yaitu akuntabilitas dan insentif. Dan yang terakhir, cara baru pengembangan kebijakan, desain, program, dan pendekatan pelayanan. Kemudian yang terakhir, materi yang akan kita bahas yaitu pelayanan publik. Apa sih pelayanan publik itu? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hakikat pelayanan publik itu apa sih? Pelayanan publik pada hakikatnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi negara. Kemudian apa sih kategori barang dan jasanya? Ada barang privat atau private goods, ada barang atau jasa tool atau tools good, ada barang atau jasa umum atau common pool goods, dan yang terakhir yaitu barang atau jasa kolektif atau collective goods. Prinsip pelayanan publik sendiri terbagi atas 10. Yang pertama kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses,
kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, dan yang terakhir yaitu kenyamanan. Untuk menjamin karakteristik aparatur yang profesional, kita harus melakukan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif. Kemudian mempunyai komitmen yang kuat terhadap tugas dan program. Kemudian komitmen terhadap pelayanan publik, bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional, memiliki daya tanggap atau responsiveness, dan akuntabilitas atau accountability, memiliki derajat otonomi yang penuh rasa, tanggung jawab dalam pembuatan keputusan, dan yang terakhir yaitu memaksimalkan efisiensi dan kreatif. Sekian materi terkait dengan manajemen ASN, World of Government, dan yang terakhir yaitu pelayanan publik. Banyak kurang dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.